kembali berjumpa lagi dengan Mas Cokro. Kali ini Mas Cokro akan menceritakan sebuah kisah mistis, kisah horor. Tapi sebelum kita lanjut kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe, pencet tombol subscribe, like, comment, and share. Oke. Kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh teman saya sendiri, guys. Dan teman saya itu kala itu perasaannya luar biasa, ngeri, takut. Bagaimana tidak, teman saya sendiri kala itu dia kena teror juga oleh hantu tersebut. Kisah ini mungkin terjadi sekitar 20 tahun yang lalu di daerah transmigrasi di daerah Lampung. Berawal cerita, teman saya itu di situ tuh ada toko sembako, warung sembako, dan orang yang belanja di situ tuh selalu mengalami kejadian-kejadian aneh. Bahkan saya sendiri merasakan kejadian aneh. Karena gimana tidak, kala itu teman saya baru pulang kerja. Dia niatnya mau membeli makanan karena sudah sore, dia kemalaman, jadi dia mau membeli mie instan di warung tersebut. Teman saya itu membawa uang pecahan, bukan pecahan, uang 100.000 di kantongnya. Nyata dia mengantongi uang 100.000. Nah, setelah sampai toko tersebut, dia membelanjakan uang tersebut sehingga sekitar habis 25.000. Tapi anehnya, ketika memasuki pintu, teman saya itu seperti kayak merasakan bau-bau harum-harum apa gitu. Nah, ketika teman saya mau membayar belanjaan tersebut, dia merobohkan tiba-tiba uang di kantongnya itu rahim. Gak habis pikir kan, jadi gelabakan. Nah, kemana uang tersebut, jatuh tidak atau gimana? Yakin teman saya itu masih menaruh atau enggak. Nah, akhirnya terpaksalah dia pulang membawa belanjaan itu dengan meminta. Nah, dari kejadian itu semua warga menjadi heboh. Banyak, bukan teman saya aja yang mengalami tersebut, menjadi buah bibir lah di daerah tersebut. Nah, singkat ceritanya, si empunya warung itu adalah sosok wanita muda, masih hamil tua, mungkin hamil sekitar 9 bulan. Ceritanya dia tanpa sebab apa meninggal dunia. Mungkin karena mungkin kurang waktu di zaman dulu itu kan, kalau di daerah transmigrasi masih jauh dengan fasilitas kesehatan, dan mungkin wawasan warganya juga masih kurang. Tanpa memeriksa bayi yang ada di dalam kandungan tersebut, warga langsung memakamkan sosok yang meninggal tersebut. Nah, selang dari pemakaman itu sekitar mungkin 1 minggu lah, setengah bulan, 10 hari lah, muncul tanda-tanda aneh di kampung teman saya itu. Karena setiap habis maghrib itu terdengar suara tangisan bayi yang mengoar. Tangisan suara bayi itu keras. Dan kalau tangisan bayi normal itu kan mungkin di bawah, itu terdengarnya di atas. Dibarengin dengan suara tertawa. Sudah tahu kan kalau suara tertawa tersebut suara apa? Nah, dari kejadian itu, setiap habis maghrib itu mencekam keadaan kampung tersebut karena selalu diteror dengan suara-suara itu. Nah, kabarnya banyak warga yang sering mengalami kejadian-kejadian ganjil, penampakan. Nah, penampakan itu sosoknya adalah kuntilanak yang sedang menggendong bayi, berlumuran darah. Nah, bukan hanya 1-2 warga, banyak. Bahkan teman saya kala itu setelah kejadian itu meninggal itu sekitar hampir 14 hari lah ya dari kejadian tersebut. Selepas maghrib, rumah teman saya itu diketok, tok 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 tok.
siapa itu? Kata teman saya kan. Gak ada yang menjawab. Penasaran teman saya, buka pintu. Dia kaget bukan kepala teman saya. Ternyata setelah dibukakan pintu, sosok berambut panjang, aut-autan, memakai daster hijau, sedang menggendong bayi yang berlumuran, mukanya pucat, hampir pingsan. Gemeter, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa depan, cuman melotot, gemetar, ketakutan. Nah, sejurus kemudian sosok tersebut mengulurkan tangan pada teman saya. Teman saya itu nggak bisa berpikir apa sih, maksudnya apa. Nah, setelah itu teman saya itu langsung lemas. Tanpa sadar, setelah dia lemas, buyar konsentrasi, setelah melihat ke depan, saat itu juga sosok tersebut sudah tidak ada. Baru teman saya itu kepikiran, oh rupanya sosok tersebut mungkin menagih hutang, karena waktu itu dia pernah hutang 25.000 untuk belanja itu belum terbayarkan, kebun yang tersebut tinggal. Nah, baru teman saya itu, oh rupanya dia itu menagih. Nah, di paginya itu, saat itu juga teman saya langsung cepat datang ke warung tersebut untuk membayarkan hutang tersebut. Kenapa? Takut didatangin lagi. Bahkan bukan hanya teman saya, banyak warga yang punya hutang itu ditagih oleh sosok wanita tersebut. Dan terkenalnya di situ sosok tersebut adalah daster hijau. Jadi setiap habis maghrib saat itu, keadaan di situ mencekam, warga tidak ada yang berani keluar rumah. Kenapa? Saking takutnya dengan sosok gentayangan tersebut. Kalau habis maghrib itu sudah mulai, so ketika terdengar suara bayi, terus suara tertawa, tutup warga semua pintu, kancing, anak kecil, nggak ada yang keluar. Mistis sekali. Nah, ada salah satu tetangga teman saya itu juga yang mengalami lebih kaget lagi dan lebih serem lagi dari teman saya. Sebut saja namanya Wati. Jadi Wati itu siswa kelas 3 SMP kala itu. Dia tinggal memang agak di pinggiran kampung. Kalau kebiasaan di warga kampung transmigrasi zaman dulu itu kan mereka mempunyai belikan-belikan yang dekat dengan rawa untuk mandi bersama, ngambil air ya di situ bareng-bareng. Jadi belum ada sumur atau sumur bor atau apalah, jadi masih belian lah, kalau zaman dulu namanya belian, untuk mandi bersama, nyuci bersama. Dan itu pun tempatnya agak jauh dari rumah warga, di apa namanya itu, di lebung-lebung lah kalau orang ceritanya. Wati itu pulang sekolah karena masuk sore. Kalau zaman dulu kan ada yang sore sekolahnya, karena menjamin banyaknya siswa. Sekitar jam 5 dia pulang ke sekolah. Nah, pulang sekolah sampai di rumah mau mandi, tidak ada air. Kata ibunya, gak ada air Wati, kamu ngambil air dulu. Males mak, katanya. Kata Wati, males. Kalau kamu malas mau mandi apa? Gak usah mandi, mandi saja sana di lebung sama adikmu. Takut mak, kenapa, sudah mau maghrib. Tapi karena dengan perasaan yang tidak enak, badannya keringatan, terpaksalah Wati saat itu juga pergi ke belikan itu, ditemani dengan adiknya, sama adiknya. Karena agak jauh jalan, jadi kan agak menyita waktu tuh. Sampai mau dibelikan itu sekitar setengah enam. Keadaan di situ saat itu sudah remang-remang, jadi sudah remang-remang mau maghrib itu. Nah, sekitar 10 meter ya, atau 15 meter lagi mau nyampe tempat tersebut. Dan itu kan tempatnya kan jalannya itu jalan setapak tuh, ilalang,
bentuk ilalang yang agak tinggi kalau zaman dulu. Kalau zaman perang dulu kan banyak ilalangnya gitu. Tiba-tiba adiknya Wati itu berhenti. Mbak, berhenti dulu mbak. Kenapa? Coba, mbak denger nggak? Denger apa? Coba kayak mbak denger. Wati berhenti. Ikut mendengarkan. Mbak denger nggak? Iya katanya. Apa mbak? Kok kayak ada orang dibelikan ya? Orang sedang mencuci sih kayaknya ini. Iya mbak, kata adiknya Wati. Nah, coba mbak kita intip. Wati dengan adiknya berjalan pelan untuk mengintip siapa orang yang sedang mandi sore-sore itu sambil mencuci. Kala itu juga, sebelum mereka melihat sosok itu tiba-tiba terdengar lagi suara bayi menangis. Terdengar suara bayi menangis dibarengi dengan suara tertawa yang melengking. Setelah Wati itu melihat ke arah belikan itu, dia terbelalak matanya dan kaget, keluar keringat dingin, gemetar, karena yang sedang mandi di situ, mencuci di situ itu adalah sosok daster hijau sambil menangis mencuci di belikan. Wati melihat dengan mata kepala sendiri, tapi salah-salah. Takut bukan kepala Wati ini, sudah tidak bisa bergerak, mau ngapa-ngapain sudah nggak bisa. Nah, adiknya ini lari, lari mbak, kuntilanak lari, tapi Wati tidak bisa lari, koploken kalau kata orang Jawa itu koploken, mau ngapa-ngapain nggak bisa, saking terkejut dan takutnya. Jadi suara bayi itu nangis keras, diiringi suara tertawa muter-muter di daerah situ. Wah sudahlah, dan waktu saat itu mungkin Wati sudah gak karu-karuan rasanya, jep pingsan. Nah gak lama dari situ datang bapaknya beserta warga datang ke situ, tapi anehnya sosok tersebut sudah tidak ada di situ. Lalu mereka evakuasi Wati, dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, sadar, ditanya oleh orang tuanya, kamu tuh kenapa? Kamu kenapa? Belum bisa bicara, masih tetap ketakutan. Lalu diambilkan air putih untuk diminumin. Setelah diminum tenang, ditanya lagi, kamu kenapa Wati? Tanya orang tua. Baru Wati bisa bercerita, Pak, tadi saya itu melihat sosok daster hijau sedang mencuci, menggendong anaknya sambil menangis. Baru warga di situ pun mulai berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan teror dari hantu tersebut. Akhirnya mereka berunding dengan ketua RT lah di situlah, RT lah ya, ketua RT di situ. Nah akhirnya mereka sepakat untuk mendatangkan seorang ahli spiritual, tepatnya mungkin seorang ustadz atau kiai lah ya. Nah ketika kiai datang di situ, mereka kiai tersebut menyarankan, ya sudah, sekarang gini, kalau habis maghrib kita sholat berjamaah di musola. Habis sholat berjamaah di musola, kita berzikir memohon kepada Allah untuk supaya arwah yang penasaran tersebut diterima dan disempurnakan. Akhirnya mereka menurutin apa kata para ustaz tersebut. Bareng-bareng mereka mendoakan. Setiap malamnya habis sholat maghrib mereka mendoakan arwah tersebut, dan alhamdulillahnya dari awal di situ sudah tidak ada lagi teror-teror tersebut, dan itu kejadian itu sudah hampir berjalan sampai 40 hari. Nah setelah 40 harinya dan selalu didoakan oleh warga bersama-sama, akhirnya sosok tersebut sudah tidak muncul lagi
di kampungnya teman saya itu, dan akhirnya setiap malam pun mereka beraktivitas seperti biasa. Oke, bagaimana dengan kisahnya? Apakah suka? Kalau suka, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe untuk membantu channel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Salam dari Mas Cokro.